Nyonya Kui, pendekar Kui, Ketua Huang, Ketua Lu. Mereka semua itu adalah pendekar yang terkenal. Jadi aku tidak heran kalau kau tahu mereka. Kalau kau bisa menyebutkan seorang lagi, baru aku ajak ke Rawa Hitam mencari rubah ekor 9. Baik, masih ada seorang lagi. Dia suka membantu orang yang lemah dan dia sangat terkenal. Pendekar burung Raja Wali. Apa dia termasuk seorang pendekar? Kau jangan mungkir ya. Apa kau sedang memujiku? Kau mengajakku ke Rawa Hitam kan? Karena kau menyebutku sebagai pendekar. Seorang pendekar tidak pernah ingkar janji. Ayo. Oh ya, tunggu aku. Apa kau pernah bertemu dengan rubah ekor 9 itu? Tempat ini sangat aneh. Bagaimana kita bisa jalan sampai ke sini? Wah, rantingnya bercahaya tapi tenggelam. Bagaimana kita bisa jalan di atasnya? Aku tahu caranya. Hah? Wah, apa ini? Waktu tahun lalu aku ada di daerah utara. Aku melihat para penduduk desa menggunakan ini untuk melewati air. Alat-alat yang mereka gunakan tidak asing bagiku. Pendekar burung Raja Wali, kau ini sangat cerdas. Kau harus ingat, tidak boleh gunakan kekuatan apapun di kedua kakimu. Kau harus terus bergerak, tidak boleh berhenti sedikit pun. Aku sudah tahu. Itu rubah ekor 9. Rubahnya terluka. Siapa yang berani melukai rubah ekor 9-ku? Rubah ekor 9 itu pura-pura mati. Dia mengelabui kita. Aku mengenakan topeng. Mohon maaf atas ketidaksopananku. Tidak mudah untuk masuk ke Rawa Hitam. Aku tinggal di tempat terpencil ini karena aku tidak mau diganggu. Kalian pergilah. Kakak, aku punya teman yang terluka parah. Kami butuh darah rubah ekor 9 untuk mengobatinya. Aku mohon kebaikan hati kakak untuk bisa menolong temanku. Mohon beri kesan kebaikan yang sama pada temanku. Apa? Mau menyelamatkan temanmu? Kenapa pada saat anakku terluka, tidak ada yang bersedia menyelamatkan nyawanya? Kami tidak tahu luka apa yang diderita oleh anakmu. Apa kami masih sempat untuk menyelamatkannya? Apa masih sempat? Anakku sudah meninggal beberapa tahun lalu. Dan mayatnya sudah membusuk sekarang. Dan kau bilang, apakah masih sempat? Kakak, aku datang padamu dengan sopan, meminta rubah ekor 9. Kalau kakak punya sesuatu yang bisa kulakukan, tolong beritahukan pada kami. Kalau aku bisa melakukannya, aku akan lakukan sebagai balas budi. Aku tidak punya keluarga, juga tidak punya teman. Aku hanya punya rubah ini sebagai temanku. Jika kau ingin membawanya, silakan. Asalkan kau tinggalkan nona itu di sini untuk menemaniku selama 10 tahun. Aku? Apa enaknya di sini? Hanya ada ranting dan lumpur. Aku tidak akan bisa tinggal di sini. Oh ya, kalau kau bosan, kau boleh datang ke rumahku. Mau tinggal 10 atau 20 tahun, orang tuaku pasti menerimamu dengan baik. Itu lebih baik kan? Memangnya siapa orang tuamu? Apakah mereka mampu mengundangku?
Adikku ini tidak mampu memahami pengajaranmu yang sangat sulit untuk dimengerti. Tapi pada akhirnya dia sendiri dengan tidak nyaman akan bilang minta izin pada orang tuanya. Kau punya hubungan apa dengannya? Dia ini kakak sulungku. Adikku ini tidak tahu apa-apa. Aku hanya membawanya keluar untuk bermain. Tadi dia terpikat saat melihat rubah ekor 9. Jadi dia pikir rubah itu pastilah dipelihara seseorang. Jadi aku ajak dia kemari untuk bertemu dengan kakak dan memberikan salam. Tidak ada gunanya bicara baik di sini. Kalian mengejar dan kalian menyerang rubahku. Itukah cara kalian menghormati orang yang lebih tua? Cepat kalian pergi dan jangan ganggu aku lagi. Kau terkena pukulan pendinginku. Kau tidak akan mampu hidup sampai besok. Kau sendiri yang mencari masalah. Jangan menyalahkanku. Cepat kau bawa gadis kecilmu ini pergi. Atau dia juga akan mati di sini. Kakak tinggal di tempat terpencil. Tidak tahu bagaimana di dunia luar punya ilmu kungfu yang tinggi. Setiap orang punya tingkatan kungfu yang berbeda-beda. Syukurlah kalau begitu. Aku tahu kau tidak apa-apa. Ilmu kungfu ternyata hebat sekali. Sangat mengagumkan. Tapi kau jangan berpikir bisa merebut rubah ini dari tanganku. Jika kau mendekat, aku akan mencekik mati rubah ini. Ini mengajarimu datang dengan semangat, tapi pulang dengan tangan hampa. Kakak, Pendeta Yiteng di sini memohon untuk bertemu dengan adik Yingku. Pendeta Yiteng di sini memohon untuk bertemu dengan adik Yingku. ilmu kungfu pendeta Yiteng lebih tinggi darinya. Sepertinya dia ingin bertemu, tapi dia bisa menolaknya. Kenapa begitu susah payah mau mencarinya? Kakak pendekar Yiteng pasti orang hebat. Ayo kita temui dia. Baiklah. Lagi pula aku juga ingin bertemu dengannya. Kakak pendekar Yiteng itu di mana? Tadi aku dengar sepertinya dia dekat sini. Pendeta Yiteng ada di daerah utara. Masih berjarak ribuan mil dari sini. Dia bisa bicara jarak jauh menggunakan ilmu transfer. Kau juga tahu ilmu itu? Ajari aku ya. Kalau kita berjarak ribuan mil, kau bisa gunakan untuk bicara denganku. Itu menarik kan? Itu namanya ilmu transfer jarak jauh. Kalau kau bisa mendengar suara itu, ilmumu pasti sudah luar biasa. Kalau kau bisa berlatih seperti pendeta Yiteng, bahkan untuk orang sepintar dirimu pun butuh waktu yang lama. Kakak pendekar, ilmumu lebih hebat dari dia atau dia yang lebih hebat darimu? Kungfu pendeta Yiteng beberapa tahun lalu sudah mengagumkan. Pada saat itu di mana ada 5 tokoh hebat, dia adalah Kaisar Selatan. Bagaimana bisa kungfuku dibandingkan dengannya? Kakak pendekar, jika kau dilahirkan 10 tahun lebih awal, kau akan jadi tokoh hebat yang ke-6 di dunia persilatan. Si Sesat Timur, Racun Barat, Kaisar Selatan, Pengemis Utara, Dewa Pusat, juga ada pendekar Raja Wali. Ada juga pendekar Kui dan istrinya. Jadi totalnya 8 tokoh kungfu. Apa kau pernah bertemu dengan pendekar Kui dan istrinya? Tentu saja aku pernah bertemu. Dan mereka sangat menyukaiku. Oh ya, apa kau mengenal mereka? Setelah urusan selesai, kita sama-sama temui mereka. Bagaimana? Mungkin tahun depan saja, aku akan memberi salam pada mereka. Saat ini aku ingin menunggu istriku dulu. Aku akan bersamanya menemui mereka. Istrimu pasti sangat cantik dan kungfunya hebat. Kau benar. Kalau nanti saatnya tiba, kau harus ajak aku menemui istrimu ya. Baiklah, aku janji. Aku yakin istriku juga akan menyukaimu. Amitabha. Murid Yoko, memberi hormat pada pendeta Yiteng. Apa kabar pendekar Yiteng? Saudara Yoko, sudah lama sekali. Ada apa dengan pendeta Cien? Dia terluka parah. Aku mencoba yang terbaik menyembuhkannya, tapi tidak ada perubahan. Kungfu pendeta Cien sangat tinggi. Bagaimana bisa dilukai orang? Aku dan dia tinggal di dalam pengasingan di Xiangxi, mendengar pasukan Mongol menyerang kota Xiangyang, juga menyerang ke selatan Taili, mengepung menarik pasukan dari kota Xiangyang. Cien melihatku memikirkan tanah kelahiranku. Dia keluar mencari kabar.
bertemu seseorang di sana. Kedua orang ini bertarung siang dan malam, hingga akhirnya satu orang terluka. Apa Hakim Rodamas datang ke daratan tengah lagi? Kakak pendekar, bagaimana kau bisa tahu Hakim Rodamas? Pendekar hitam belum mengatakan itu dia. Di dunia ini, dengan keahlian yang dimiliki pendeta Cien, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Di antara orang-orang itu, hanya ada Hakim Roda Emas yang punya kemampuan tinggi. Kakak pendekar, kita cari dia dan buat perhitungan dengannya. Kita balaskan dendam untuk biksu ini. Kenapa? Kau tidak mau balas dendam? Oh, maksudmu Hakim Rodamas itu sangat hebat dan kau takut kakakku bukan tandingannya ya? Nona, tebakanmu salah. Muridku sudah melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya. Dalam 10 tahun ini sifat jahatnya tidak pernah hilang. Tapi ada satu hal yang selalu dia pikirkan. Kelak, dia tidak akan bisa mati dengan tenang. Dia tidak bisa berharap ada orang yang membalaskan dendam untuknya. Dia berharap mendapatkan maaf dari seseorang hingga dia bisa mati dengan tenang. Apa dia mau cari nenek yang tinggal di danau lumpur itu? Nenek itu sangat keras kepala. Kalau kau menyinggungnya, dia tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Memang demikian. Kami sudah menunggu selama 7 hari 7 malam. Sekalipun dia tidak mau menemui kami. Apa ini ada hubungannya dengan anaknya yang terluka hingga meninggal? Kau juga tahu hal itu. Sebenarnya, aku tidak tahu persisnya. Tapi aku tahu karena kakak itu sempat menyebutnya. Tabiatnya sangat keras. Namanya Liu Ying. Dia mantan istri. Apa itu harus? Jika yang mulia lihat dari kedua sisi, rakyat biasa sudah sangat menderita karena orang jin itu memandang kagum pada selir Ming Yue. Pernikahan adalah solusi terbaik untuk peperangan ini. Hamba permisi. Tebak siapa aku? Ming Yu. Kau ini selalu saja berhasil kau menebak siapa aku. Siapa suruh kau selalu begitu? Lihat. Lihat, aku sudah persiapkan gaun ini untuk pernikahan. Yang mulia, kapan kau ajak aku masuk ke istana? Ming Yu, tadi ada surat dari negara Jin. Raja mereka terpikat padamu. Apa kau menolaknya? Kau kan tahu, Taili adalah kota kecil, bertahun-tahun di dalam peperangan. Rakyat sudah lama menderita, aku rasa. Kau siap-siap mengirimku keluar? Ming Yu, kau tahu aku tidak mau melakukannya. Aku adalah Kaisar Taili. Ada masalah yang perlu aku pertimbangkan. Aku bukan pria yang baik. Aku minta maaf padamu. Cukup. Aku bisa mengerti. Aku akan mendoakanmu. Ming Yu. Aku pikir setelah menghadapi berbagai masalah, kau akan berani melangkah maju demi aku. Kau rela melakukan hal-hal yang tidak rasional demi diriku. Tapi tidak. Ternyata aku salah. Aku harap suatu hari nanti kau bisa menemukan orang yang bisa memahamimu. Setelah tidak beberapa lama, Ming Yu menikah dengan Kaisar Jin. Lalu aku merasa putus asa. Sejak saat itu hatiku seperti berubah menjadi dingin. Aku tidak bisa berlatih lagi. Aku hanya sekali-kali berlatih kungfu dan bermabuk-mabukan setiap hari. Hingga suatu hari ada seseorang muncul.
Hampir saja. Maaf ya, maaf aku tidak sengaja. Tanganmu tidak apa-apa? Biar aku lihat. Untung kau baik-baik saja. Maaf ya, maaf. Lepaskan tanganmu. Kenapa kau pegang pedangku terus? Kenapa kau tidak sopan? Hidup atau mati telah pergi selama bertahun-tahun. Jiwa tidak pernah datang memasuki mimpi. Aku tidak mengerti apa kata-katamu. Cepat lepaskan. Lepaskan. Kalau kau tidak lepaskan, aku akan teriak. Pengawal! Pengawal! Hei, kau lihat kan? Kau lihat itu, para pengawal sudah datang. Mereka akan menangkapmu. Ayo cepat lepaskan. Maafkan hamba yang mulia, hamba datang terlambat. Yang mulia? Kau seorang kaisar. Hormat pada yang mulia. Apa marga? Margaku Liu. Yang mulia bisa panggil aku Yingku. Yingku, mulai saat ini juga kau adalah selir Liu. Aku? Kelak aku adalah selir Liu? Apa aku sedang bermimpi? Wah, Kau lihat bagaimana tempat ini. indah sekali. Tentu saja, kelak kau akan tinggal di sini. Di mana-mana ada aromamu. Aku tahu kau pasti akan suka. Aku baru pertama kali datang ke sini. Bagaimana mungkin bisa ada aromaku? Yang mulia, apa kau sedang sakit? Kau sekarang bukan Yingku. Kau adalah orang lain. Jika aku boleh bermimpi, aku lebih suka selamanya tidak hidup dalam kenyataan. Aku tidak mengerti. Kenapa kau tidak mengerti? Jika kau tidak mengerti, tidak ada orang yang akan mengerti. Ayo, mainkan kecapi ini untukku. Kau paling suka main kecapi. Tapi aku tidak bisa main kecapi, yang mulia. Kalau begitu nyanyikan lagu. Aku ingat kau paling suka nyanyikan lagu Langit luas berkabut, bidang tak terbatas, angin menghembus rumput, sapi dan domba. Langit luas berkabut, bidang tak terbatas. Selama ini aku belum pernah dengar lagu itu. Bagaimana aku bisa menyanyikannya? Kau ini tidak bisa. Itu tidak bisa. Aku bisa memegang pedang. Aku juga bisa menyemburkan api. Yang mulia, bukankah kau sudah tahu itu? Bagaimana kalau aku melayani yang mulia saja? Bukan dia. Butuh waktu lama sebelum akhirnya aku mengerti. Apapun yang aku hilangkan tidak akan pernah datang kembali. Walaupun ada orang yang mirip dengannya, tapi orang itu bukanlah dia. Singkatnya, setelah itu aku berhenti mengunjungi selir Liu. Aku kecanduan belajar kungfu. Sepertinya aku berhasil menyingkirkan perasaanku dan mencari kehidupan lain. Pada saat itu tokoh yang paling tinggi kungfunya, Wang Chong, yang datang berkunjung. Dan aku menikah dengan Yingku adalah suatu hubungan yang malang. Tapi terlalu banyak pikiran yang sudah mengganggu. Dari awal hingga akhir, tidak sanggup naik tingkat. Pendeta punya saran apa? Menurutku sebaiknya mengasihkan diri untuk konsentrasi latihan, guna mencari tahu seberapa besar kesulitannya. Itu ide bagus.
Kemari. Menangkapku. Ayo kejar. Cepat kemari. Bagaimana bisa ada pria yang masuk dalam istana? Mohon Yang Mulia jangan marah. Pria itu adalah adik seperguruanku, Cupeton. Salam hormat pada Yang Mulia. Kakak seperguruan. Kau sudah berbuat seenaknya. Masih tidak hormat pada Yang Mulia. Wah, jadi kau kaisar yang memerintah sekarang. Kelihatannya kau biasa saja. Kenapa setiap hari hanya berlatih kungfu dan tidak memperhatikan istrimu sendiri? Apa selirku mengeluhkan sesuatu? Tidak, hamba tidak berani. Kau omong kosong. Mereka adalah selir-selirmu. Apa mereka berani jujur padamu? Cupeton, kau jangan kurang ajar. Ini namanya skandal. Kakak, yang kurang ajar bukan aku, tapi dia kaisar. Memangnya kenapa kalau kaisar? Apa kaisar bukan seorang pria? Kalau dulu kau menjadikannya selirmu, harusnya kau perhatikan dia. Kenapa kau tidak punya waktu bersamanya dan orang lain yang menemaninya? Dasar ceroboh. Saudaramu ini punya pendapat yang bagus. Baiklah, aku dan kakak seperguruanmu akan mengasihkan diri berlatih kungfu. Jika ada waktu, temani dan ajaklah selir Liu bermain. Aku izinkan. Memang harus begitu. Ayo tangkap aku. Ayo. Cupeton, Kau tidak bisa menangkapku. Ayo sini. Ayo sini. Sebetulnya apapun tidak penting. Yang lebih penting adalah berlatih kungfu. Ayo tangkap aku. Aku di sini. Ayo. Ayo. Di mana kau? Hei, Cupeton. Ayo tangkap aku. Hei, aku di sini. Sakit sekali. Aku tidak mau main lagi. Iya, setiap hari kita bermain seperti ini benar-benar bosan. Hei, bagaimana kalau kita main permainan yang lebih mengasihkan? Baiklah. Permainan apa? Katakan. Itu tidak baik. Apanya yang tidak baik? Kecuali kau tidak berani. Aku Cupeton tidak takut apapun. Yang Mulia, Yang Mulia. Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku sudah memerintahkan. Siapapun dilarang masuk tanpa izinku. Yang Mulia, ada berita buruk. Selir Liu tertangkap basah sedang berselingkuh. Siapa orang itu? Pendekar Cupeton. keterlaluan. Bagaimana bisa dia melakukan hal yang tidak bermoral? Biar aku sendiri yang mengatasi dia. Kalian boleh pergi. Baik. Kau selalu main-main. Dan memandang kau masih muda, maka aku tidak memberimu pelajaran. Tapi kau telah melakukan kejahatan besar yang tidak bisa dimaafkan lagi. Aku di sini akan membersihkan nama baik perguruan kita. Pendeta, kebodohan orang muda tidak bisa dihindari. Pepatah mengatakan, persaudaraan bagai tangan dan kaki tidak bisa dipisahkan. Selir Liu hanyalah selir istana. Bagaimana bisa merusak persahabatan kita? Karena saudara Chow sudah melakukan hubungan intim dengannya. Kenapa tidak membiarkan mereka menikah? Bagaimana? Hukuman itu terlalu ringan untuknya. Tidak apa-apa. Kau harus baik-baik membimbingnya. Jangan mengecewakannya. Yang Mulia, hamba tidak tahu Yang Mulia orang yang baik. Ini salahku. Aku minta maaf. Aku kembali ke Selir Liu pada Yang Mulia. Mulai hari ini, Cupeton
tidak akan menemui Yang Mulia lagi. Geppetto! 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 Geppetto, jangan lakukan ini padaku. Dari awal ini salah kita. Aku tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Aku pergi. Jaga dirimu! Tidak tahu diri. Geppetto! Geppetto! Keterlaluan. Pendeta tidak perlu marah. Mari kita lanjutkan latihan kungfu. Mulai hari ini, kau tidak perlu keluar istana. Bersikaplah yang baik di dalam istana. Tidak lama setelah Cupetong pergi, akhirnya Yingku hamil. Dia tidak datang menemuiku, tapi mengunci dirinya dan merawat anaknya. Pria terhadap wanita yang tidak dicintainya akan selalu bertoleransi, tapi gosip terus melebar karena kehadiran seorang anak. Hubungan pernikahan lambat laun pun terungkap. Semua orang mengatakan bahwa aku adalah suami yang tidak setia. Hatiku terasa buntu, dan benih kebencian mulai tumbuh. Dan pada waktu itu juga, tiba-tiba terjadi sesuatu. Tenang saja, aku hanya melukai titik jantungnya. Dalam 3 hari jika Yang Mulia ingin menyelamatkannya, dia mungkin masih bisa hidup. Dia tidak akan pernah mau menyelamatkan anakku. Apa dia tidak akan menyelamatkan anaknya sendiri? Anak ini bukan anaknya. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Pertemuan di Gunung Huashan segera akan tiba. Yang Mulia Duan berilmu tinggi. Jika dia ikut serta, posisi pendekar nomor 1 bisa dia dapatkan. Tapi jika dia membuang tenaganya untuk menyelamatkan anak ini, dia tidak akan mampu mengalahkanku. Jangan menghitung ayam sebelum menetas. Jika ini bukan anaknya, dia juga tidak akan mengabaikannya. Cepatlah, kau pergi cari dia. Yang Mulia! Berhenti! Yang Mulia sedang berlatih, tidak boleh Yang diganggu. Mulia! Yang Mulia! Anakku telah terluka. Aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Selamatkan anakku. Aku mohon, Yang Mulia. Yang Mulia! Yang Mulia! Aku tahu aku telah bersalah. Aku telah membuat Yang Mulia malu. Tapi anakku tidak bersalah. Yang Mulia selalu punya hati yang ulas asih. Aku mohon pada Yang Mulia, selamatkanlah anakku. Kalau Yang Mulia bisa menyelamatkannya, Yang Mulia boleh menghukumku mati atas kesalahanku. Aku bersedia melakukannya. Yang Mulia. Anakku, kau tidak boleh mati. Kalau kau mati, bagaimana ibu bisa hidup? Yang Mulia, Yang Mulia, berikan dia padaku. Yang Mulia harus menolongnya. Anak ini hasil hubungan istriku dengan orang lain.
Dia telah membuatku malu, bahkan seluruh kerajaan. Kenapa aku harus menolongnya? Bukankah dia telah membawa penghinaan seumur hidupku? Yang mulia harus menolong anakku. Terima kasih, Yang Mulia. Aku tidak sanggup menolong anak ini. Kau pikirkanlah sendiri caranya. Yang Mulia, tolonglah anakku. Aku mohon. Yang Mulia pasti bisa menolongnya. Keberadaannya hanya akan mengingatkan aibku. Aku sudah memaafkan ayah kandungnya. Aku tidak akan membiarkan aib ini terus berlanjut. Aku tidak bisa menolongnya. Ibu tidak bisa menolongmu. Ibu juga tidak akan membiarkan kau menderita. Yang Mulia, kebaikanmu padaku dan juga kepada anakku tidak akan aku lupa. Suatu hari nanti, aku pasti akan membayarnya. Datang dengan hormat ke tempat ini untuk meminta permohonan maaf dari Yinggu. Kami telah menunggunya berhari-hari untuk bisa menemuinya. Aku pikir tidak ada gunanya terus memohon padanya. Orang yang sudah tidak punya hidup mau bertobat. Kejadian masa lalu tidak bisa diulang lagi. Yinggu ini pikirannya luas juga tidak membantu. Aku rasa pendeta Cian sudah tidak bisa bertahan lebih lama. Akan kugunakan kekuatan agar dia mau keluar. Kita paksa dia menemui kita. Idemu itu memang bagus. Jika itu tidak berhasil, kami tidak mampu menemuinya. Jika dia keluar, tentu saja ini akan lebih baik. Tapi jangan menyakiti kebaikannya, sehingga dosa kami tidak akan bertambah. Baik. Akan kutampilkan sedikit ilmuku. Mohon pendeta jangan mentertawakannya. Saudara yang pandai mampu membuat sesuatu yang luar biasa. Aku hanya ingin meminta petunjuk. Mohon pendeta Yiteng dan pendeta Cian minggir dulu. Tutup telingamu. Kaisar Duan, cepat katakan padaku, kenapa kau memaksaku menemuimu? Ada apa sebenarnya? Saudara Yoko lah yang melakukan teriakan. Kau lagi? Maaf telah menyinggung senior. Aku tidak menyangka anak muda sepertimu punya tenaga dalam yang hebat. Lupakanlah, rubah ekor 9 akan kuberikan pada kalian. Tunggu dulu, kakak. Rubah ekor 9 masalah kecil, tapi pendeta Yiteng punya masalah yang butuh bantuanmu. Mohon dengarkan dia. Yang Mulia, silahkan katakan. Masa lalu bagai mimpi, sebelumnya ada gelar, bahkan sangat menyesal. Yinggu,
Apa kau masih mengenali orang ini? Biksu busuk itu. Mana mungkin aku mengenalnya? Pada waktu itu siapa orang yang melukai anakmu? Qiu Qianren, walaupun kau berubah jadi abu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Kau masih belum bisa melupakan dendammu. Dia memang Qiu Qianren. Kau sudah tidak ingat bagaimana wajahnya, tapi kau ingat dendammu padanya. Untuk apa dia datang kemari? Masih berani dia menemuiku. Dia sudah mengakui dosanya, mengikuti ajaran Buddha. Kini dalam proses menjadi muridku, penganut Buddha. Melakukan dosa. Apakah bersumpah menjadi biksu bisa menyelesaikan segalanya? Dosa pada akhirnya memang dosa. Bagaimana bisa menjadi biksu? Dia sudah terluka parah dan hidupnya tidak akan lama lagi. Waktu itu dia telah melukai anakmu. Sekarang mati pun tidak bisa memejamkan mata. Tersisa penyesalan untuk memintamu memaafkan atas dosa-dosanya. Bagaimana kalau aku membantumu menyelesaikan hidupmu? Dia sudah terluka separah ini dan kau masih ingin membunuhnya. Ini kan tidak adil. Dia sudah membunuh anakku. Aku sudah menunggunya selama bertahun-tahun. Sampai hari ini, aku bisa mengambil nyawanya sendiri. Ini semua sudah terlambat. Kau masih tanya aku tentang keadilan? Tapi dia sudah bertobat. Kenapa masih mengungkit masa lalu? Kau hanya gadis kecil. Bicaramu ringan sekali. Bagaimana kalau yang dia bunuh adalah anakmu? Apa yang akan kau lakukan? Dari mana aku bisa dapatkan anak? Pinggirkan! Terima kasih telah mengabulkan permohonanku. Apa? Terima kasih telah mengabulkannya. Hah? Apa kau ingin mati di tanganku? Satu nyawa membayar satu nyawa. Dendamku padamu tidak akan mudah diselesaikan. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku juga tidak akan melepaskanmu. Kakak, aku tidak mau ikut campur dalam dendam lamamu. Tapi kau bicara tentang perbuatan yang sudah lama berlalu. Aku mungkin tidak berbakat, tapi aku masih sanggup menyelesaikan masalah ini. Kalian ingin menemuiku. Aku tidak mau, lalu kau gunakan kekuatanmu. Tapi orang itu tidak bersedia menemuiku. Siapa yang bisa memaksanya? Kakak, siapa yang tidak mau menemuimu? Mungkin kami bisa membantumu. Kau hanya tahu bagaimana menghinaku saja. Saat kau menemui orang itu, apa dengan mudah kau bisa meyakinkannya? Aku yang anak kecil ini mungkin tidak mampu. Tapi kakak sulungku dan pendeta Yiteng, kami tidak akan takut padanya. Asalkan kalian bisa mengajak orang itu dan suruh dia jelaskan yang jelas padaku. Masalah rubah ekor 9 dan masalah Qiu Qianren bisa saja dilupakan. Kakak ingin menemui siapa? Kenapa sesulit itu? Kalian tanya saja pada Kaisar. Yang ingin dia temui adalah si bocah tua nakal, Chu Petong. Anak itu adalah anak dari Chu Petong. Si bocah tua nakal Chu Petong. Aku bisa bicara padanya. Aku akan ajak dia menemuimu. Kau jangan beritahu dia bahwa aku adalah Yinggu. Kalau tidak, dia akan pergi sebelum dia menemuiku. Kalau sudah begitu, kita akan sulit menemuinya lagi. Asalkan dia bersedia datang, akan kulakukan apapun yang kau inginkan. Aku tidak tahu sekarang Chu Petong tinggal di mana. Mungkin kakak bisa memberitahuku keberadaannya. Dari sini ratusan mil ke utara, ada lembah yang bernama 100 bunga. Dan yang ku tahu, dia tinggal di sana. Baik, aku akan segera menemuinya. Mohon yang lain tunggu di sini. Kakak pendekar, aku juga ikut denganmu. Kakak bocah tua nakal. Aku Yoko membawa teman kecil untuk bermain denganmu. Kenapa tiba-tiba datang mencariku? Mari ku peluk. Mau mengagetkanku ya? Pakai topeng. Siapa takut? Wah,
ilmu kungfumu hebat sekali. Aku bisa lebih hebat kalau masih muda. Kakak Chow, kungfumu itu lebih hebat sekarang atau waktu masih muda dulu? Gadis kecil, dulu waktu muda rambutku berwarna putih, sekarang rambutku berwarna hitam. Tentu lebih hebat sekarang. Kau dulu tidak bisa mengalahkan kakakku, apalagi sekarang dia lebih hebat. Gadis kecil, kenapa kau bicara omong kosong? Bocah tua nakal, bagaimana kau bisa jadi tua? Bahkan rambutmu berubah jadi hitam. Warna rambut dan janggut tidak bisa mengukur usia. Saat aku muda, rambutku putih, tapi sekarang sebaliknya. Ketika aku tua, aku tidak tahu kenapa berubah dari putih menjadi hitam. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kau semakin muda. Tiap orang melihatmu, mereka akan mengelus kepalamu sambil memanggil adik kecil. Aku Senang rasa kan? itu bukan ide bagus. Sudahlah kakak, ayo kita masuk ke dalam. Iya, masuklah. Aku sekarang sedang fokus belajar bagaimana memelihara dan mengendalikan lebah. Bagaimana? Madu hasil ternak lebahku enak tidak? Ini harum dan manis, enak sekali. Wah, gadis kecil, tidak disangka kau masih muda sudah bisa menghargai ini. Ku beritahu ya, setelah minum madu ini, selain anti racun, barangkali kau juga tidak akan bertambah tua. Bocah tua nakal, aku kemari ingin mengajakmu menemui seseorang untuk membicarakan masa lalu. Masa lalu? Aku berani jamin, saat kau bertemu orang itu, kau tidak akan menjadi lebih muda. Wah, apa ada yang sebagus itu? Siapa dia? Saat aku menyebutkan nama orang itu, kau tidak boleh menghindar. Ada dua orang yang tidak mau aku temui. Yang mulia dua dan selir tersayangnya Yingku. Selain mereka aku mau temui. Apa karena kungfu mereka hebat, jadi kau tidak mampu mengalahkan mereka? Bukan. Waktu muda aku melakukan perbuatan yang sangat memalukan. Hingga sekarang aku malu bertemu mereka. Mungkin kau merasa lebih hebat. Kau tidak ingin membuat mereka malu, sehingga kau melarikan diri. Hehehe, apa yang kau katakan? Kungfu yang mulia sempurna. Bagaimana aku lebih hebat darinya? Aku tidak bisa mengalahkannya, dia juga tidak bisa mengalahkanku. Hehehe. Yingku sangat rindu padamu. Dia ingin bertemu denganmu. Yoko, aku selalu anggap kau adalah saudara baikku. Karena itu jangan bicara omong kosong di sini. Kalau kau berani, kuusir kau dari lembah 100 bunga. Aku bocah tua nakal juga bisa berbahaya. Kalau kau mau aku pergi, tidak akan semudah itu. Jangan bilang kau mau bertarung denganku. Aku pikir kalau aku kalah, aku akan pergi dari lembah 100 bunga ini dan tidak akan kembali. Tapi kalau kau kalah, kau harus segera ikut denganku menemui Yingku. Tidak. Aku tidak mungkin kalah darimu. Walaupun kalah, aku tidak akan keluar dari lembah 100 bunga menemui Yingku. Kita belum tahu bisa menang atau kalah. Jadi apa gunanya kita bertarung? Pokoknya aku tidak mau menemuinya. Sekarang juga kita bertarung. Kungfumu luar biasa. Bahkan tangan kosongku tidak mampu mengalahkanmu. Akan kau coba keluarkan keterampilanku. Lihat apa kau mampu menghadapinya. Sudah, hentikan. Sudah. Tidak adil kalau kau bertarung seperti Apanya ini. yang tidak adil? Kakakku kehilangan sebelah tangannya dan sudah bertarung begitu lama. Kalau dia menggunakan dua tangannya, kau pasti akan kalah. Wah, kedengarannya masuk akal. Walaupun dia punya dua tangan, namun juga tidak bisa kedua tangannya menahan tinjuku. Kau sudah jelas mengejek kakakku yang tangannya putus. Di sini kau bicara kasar. Apa pantas kau disebut pendekar sejati? Saat bertarung tidak harus memanfaatkan kelemahan orang. Setiap orang harus bertarung dengan adil. Baik. Aku bocah tua nakal hanya gunakan dua tangan untuk mengatur pertarungan. Kau ini tidak tahu malu. Apa ini adil? Jadi kau ingin aku sama seperti dia dan membiarkan seorang wanita memotong lenganku? Jadi lengannya dipotong oleh seorang wanita. Siapa nama penjahat itu? Kejam sekali dia. Tidak perlu begitu. Kau hanya perlu ikat satu lenganmu dengan tali di pinggang. Dengan cara begini, kalian bertarung dengan satu lengan. Adil kan? Yoko, jadi kau yang minta kekalahan. Bocah tua nakal, kalau kau lakukan itu, berarti kau merendahkan aku Yoko. Meskipun aku cacat, tapi aku pun tidak mudah kalah dari orang sehat. Kakak, ini salahku. Walau lengan kakakku hanya satu, dia bisa mengalahkanmu yang lengannya dua. Jika kau tidak percaya, coba saja. Bocah tua nakal, bagaimana kalau gunakan kedua lenganmu? Lihat apa kau bisa menghindari serangan jurus, tapak kerinduan memuncakku. Bekong.
Kenapa kau di sini? Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Kungfu jurus apa ini? Kenapa begitu hebat? Ini 17 serangan dari jurus tapak kerinduan memuncak. Ini disebut bicara tanpa kata-kata. Aku belum pernah dengar, tapi ini luar biasa. Ayo bertarung lagi, bagaimana? Saat aku berlatih jurus telapak kerinduan memuncak, sebenarnya melawan musuh yang berkekuatan sepertimu, aku tidak bisa menang, kau pun tidak bisa kalah. Bertaruh tidak harus mengeluarkan tenaga dalam, akan ada saatnya. Kalau tidak, seseorang akan terluka, bahkan mati dengan cara seperti itu. Bukankah itu menyedihkan? Kalau begitu jangan beradu tenaga dalam lagi. Kita saling tukar jurus saja. Kesedihan yang bagus. Tidak perlu. Aku tidak mau bertarung lagi. Adik, kita pergi. Tunggu. Jurus tapakmu berjumlah 17 serangan. Masih ada 13 lagi yang belum kau tunjukkan. Kenapa sudah mau pergi? Kakak Chu, selama ini kau selalu baik padaku. Kau juga baik pada istriku. Aku selalu menganggapmu saudara. Saat ini kungfumu benar-benar maju. Saudaraku, aku menghormatimu. Tidak benar. Aku beritahu ya. Kau tidak kalah dan aku tidak menang. Kau pikir kau bisa seenaknya datang dan pergi dari lembah 100 bunga? Kecuali kau ajari seluruhnya 17 jurus tapakmu kepada aku. Kau benar-benar unik. Aku datang untuk mengundangmu. Kalau aku gagal, aku hanya bisa pergi. Apa aku masih perlu tinggal kalau aku gagal mengundangmu? Saudara baikku, kau bahkan bisa menciptakan jurus tapak itu. Bagaimana aku bisa menebaknya itu sendirian? Kasihani aku dan berbuat baiklah. Bantu aku ya. Kelak terserah kungfu apa yang mau kau pelajari, pasti akan aku ajarkan. Aku bisa mengajarimu, tapi kau harus janji padaku. Pergi menemui Yingku. Apa? Walau kau penggal kepalaku, mati pun aku tidak akan pergi. Adik, kita pergi. Saudaraku. Kenapa mau langsung pergi? Tidak mudah kau datang kemari. Tidak bisakah kau bicara padaku? Mari kita bicara ke dalam dan bicara ya. Yoko, kau tidak tahu, aku ini sangat sedih. Ketika muda, aku bahkan tidak cukup makan. Mari. Yoko, aku mohon ajari aku. Aku mohon padamu. Kakak, tolonglah, jangan seperti ini. Aku mohon ajari aku. Kau tidak tahu ya, kalau aku menemukan ada kitab kungfu, aku harus memahaminya. Kalau tidak, aku tidak bisa tidur semalaman. Nasibku malang Baik-baik, sudahlah. Akan aku ajari. Yang benar. Tapi kau harus ikut menemui Yingku. Aku tidak mau. Aku telah bersalah pada Yang Mulia. Aku telah bersalah pada Yingku. Aku malu bertemu mereka. Selain hal itu, aku bisa berjanji apapun padamu. Kakak Chu, tidakkah kau pikir saat bunga-bunga di lembah 100 bunga ini mekar, sebenarnya sangat indah? Sebenarnya pendeta Yiteng menjadi biksu. Itu bukan karena dia merasa kau bersalah padanya. Justru sebaliknya. Dia merasa bersalah padamu. Kenapa Yang Mulia bisa merasa bersalah pada aku? Sebenarnya waktu itu kau punya seorang anak. Saat itu anakmu terluka. Yang Mulia Duan dalam kemarahannya menolak menyelamatkan anakmu. Dia pun menyesal sepanjang hidupnya. Apa katamu? Aku punya anak. Bagaimana bisa aku punya anak? Pendeta Yiteng sendiri yang memberitahuku. Apa ini sungguhan? Kakak Chu, aku tidak pernah berbohong padamu. Aku punya anak. Aku punya anak. Coba tong punya anak. Aku jadi ayah. Kasihan. Sangat kasihan. Kakak, aku Yoko bukan orang yang pelit.
Kalau mau belajar tapak kerinduan memuncak, baiklah. Aku akan segera mengajari 17 serangan tapak kerinduan memuncak. Sekarang juga padamu. Benarkah? Wah, luar biasa. Bagaimana kau bisa melakukannya? Hilang dalam ingatan. Hah? Tidak berdaya. Hidup dalam kepingan kosong. Pergi menentang norma. Menghindari kenyataan ke dalam impian. Pikiran terganggu. Kesedihan meredup dalam bayangan. Penderitaan tidak tertahankan. Hati tidak tenang. Pada akhirnya mati. Pucat bagai hantu. Biarkan imajinasi berjalan liar. Tetap sama seperti kayu. Wah, betul-betul hebat. Bahkan aku Cupetong tidak bisa paham. Kau hebat. Luar biasa. Aku sangat menghormatimu. Kakak Cu, aku telah berpisah dengan istriku selama 16 tahun. Merindukannya siang malam. Terdapat perasaan mendalam. Itulah bagaimana aku menciptakan jurus ini. Kalau seperti Kakak Cu, memainkan hidup seseorang tanpa punya perasaan apapun, takutnya ini akan sulit dimengerti. Yoko, sebetulnya selama ini aku ingin bertanya padamu. Ayo sini. Kenapa kau berpisah dengan Xiaolong nih? Hah? Saat itu dia terluka parah. Untungnya Dewi Laut Selatan menyelamatkannya. Tapi kami harus menunggu 16 tahun untuk bisa bertemu lagi. Wah, Dewi Laut Selatan itu bisa menyelamatkan Xiaolong nih. Kungfunya pasti hebat sekali. Aku harus belajar kungfu darinya. Yoko, kau harus kenalkan aku ya. Kakak, kurasa aku pasti sangat rindu pada istrimu ya. Aku hanya berharap 16 tahun segera berlalu. Kalau aku bisa bertemu dengannya, aku bersedia melakukan apapun. Semoga Dewa Langit melindungi kakak dan mempertemukan kakak dengan istri kakak. Bocah tua naga, kami harus pergi. Kakak Chow, kakakku sangat merindukan istrinya. Aku percaya kau juga begitu terhadap Yingku kan? Bagaimana kalau kau bisa bertahan tidak menemuinya? Adik, jangan memaksanya lagi. Ayo,